Pembelaan jenderal yang diduga pencoleng narkoba, jawaban Jenderal Teddy Minahasa. Ex-Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa buka suara soal tuduhan dirinya sebagai pengedar narkoba. Hal itu disampaikan Irjen Teddy Minahasa melalui keterangan tertulis kepada awak media. Kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, Henry Yosdiningrat pun membenarkan soal keterangan tertulis tersebut. Dia menambahkan Irjen Teddy Minahasa yang membuat keterangan tersebut. Awalnya Irjen Teddy Minahasa mengungkapkan bahwa Polres Kota Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba sebesar 41,4 kg pada April hingga Mei 2022 lalu. Kemudian barang bukti dilakukan pemusnahan pada 14 Juni 2022. Dan pada proses pemusnahan barang bukti ini, Kapolres Kota Bukit Tinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas, kata Irjen Teddy dalam keterangan seperti dikutip Tribunnews pada Selasa 18 Oktober 2022. Selanjutnya, ex-Kapolres Kota Bukit Tinggi itu pun terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada tanggal 20 Oktober 2022. Hal ini pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. Saya sebagai Kapolda disebut telah memberikan perintah penyisihan barang bukti narkoba tersebut, ungkap Teddy. Berikutnya, Irjen Teddy Minahasa pun kembali ke belakang saat dirinya mengenal salah satu wanita yang kini juga ditetapkan tersangka, yaitu Anita alias Linda pada 23 Juni 2022 lalu. Linda, kata Teddy, pernah menipu dirinya soal informasi penyeludupan narkoba sebesar 2 ton melalui jalur laut. Saat itu dia mengaku telah rugi 20 miliar rupiah akibat biaya operasi ke Laut Cina Selatan di kantong pribadi. Saya rugi hampir 20 miliar rupiah untuk biaya operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan sepanjang Selat Malaka dari kantong pribadi, jelas Teddy. Ia kemudian kembali dihubungi Anita soal kerjasama terkait penjualan pusaka kepada Sultan di Brunei Darussalam. Anita meminta biaya kepada dirinya sebagai operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Namun saya tidak berikan dan saya tawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi karena yang bersangkutan ada barang sitaan narkoba, ungkap Teddy. Teddy menuturkan bahwa maksud tujuannya mengenalkan dengan Kapolres Kota Bukit Tinggi untuk menangkap Anita. Sebab Irjen Teddy berniat membalas dendam karena pernah ditipu Anita soal operasi di Laut Cina. Sesungguhnya niatan saya adalah untuk melakukan penangkapan terhadap Linda yang akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi dengan tujuan Anita alias Linda masuk penjara dan terbalaskan kekecewaan saya saat dibohongi selama operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Kedua, Kapolres Kota Bukit Tinggi mendapatkan reward dari pimpinan karena berhasil menangkap langsung Anita alias Linda, jelas Teddy. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery control maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita kepada Kapolres. Disinilah saya disebut terlibat telah memperkenalkan Anita alias Linda kepada Kapolres Kota Bukit Tinggi untuk transaksi narkoba, ujar Teddy. Padahal saya tidak pernah tahu yang sesungguhnya atas wujud dari narkoba yang disisihkan tersebut. Tidak pernah melihat barangnya, tidak tahu jumlahnya, dan tidak tahu disimpan di mana. Sehingga saya tidak yakin bahwa Kapolres Kota Bukit Tinggi benar-benar telah menyisihkan sebagian dari barang bukti narkoba tersebut atau tidak, ujar Teddy.